Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan profesi saya ya, karena kan mode pembelajaran itu udah banyak sekali ya, dengan berbagai orientasi gitu. Mungkin yang hadir di sini hanya punya pemahaman bahwa pembelajaran itu dalam rangka menguasai pengetahuan. Itu mah jadul gitu ya, lama sekali itu. Awal-awal tahun abad ke-20 itu ya, seperti 19 sebelum merdeka itu belajar adalah mengumpulkan pengetahuan. Nah, transformatif itu tidak ke situ gitu. Intinya sih setelah memperoleh pengetahuan bisa nggak diubah gitu ya, di persepsinya diubah gitu. Dan inilah awal mulanya. Tapi perjalanan untuk sampai ke revolusi pembelajaran ke 4.0 itu cukup lama gitu. Lebih dari 1 abad perjalanannya itu, pemikirannya itu. Anggap saja ini revolusi pembelajaran 4.0 yang mengikuti era revolusi industri gitu. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Sekarang kan era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan internet, dengan big data, sensor, ya, dengan berbagai macam teknologi yang canggih saat ini. Itu namanya revolusi pembelajaran 4.0 gitu. Jadi saya persepsi pertama dulu ya, penyamaan persepsi dulu gitu. Kenapa ada penyamaan persepsi? Karena bisa jadi persepsi orang berbeda terkait dengan cara memahami model-model pembelajaran. Saya dari sini dulu ya, fluktuasi persepsi tentang kebenaran. Di sini mulai harus dipahami dulu gitu ya. Jadi awalnya pada tahun-tahun sebelum Masehi itu disebut dengan tahap klasik. Sebut aja gitu tahap klasik lah gitu. Namanya juga saya bingung apa namanya, pokoknya tahap klasik. Pada waktu itu berkembang filsafat dan akal budi sebenarnya. Ya, akal budi yang mendahulukan rasional, kemudian filsafat itu kebenaran tapi tidak perlu dibuktikan juga gitu. Kalau yang harus dibuktikan dalam ranah itu namanya sains gitu ya. Jadi ada wilayah filsafat, ada wilayah sains gitu ya. Ada wilayah juga namanya transendental atau wilayah apa namanya ya, mistis gitu ya. Jadi ada mistis, ada filsafat, ada ilmiah gitu, sains gitu. Kalau filsafat itu rasional, tapi tidak perlu atau tidak dibutuhkan pembuktian gitu, tapi rasional benar gitu. Jadi ya seperti misalnya di sini apa nih? Saya punya keyakinan bahwa Prof. Julia sekarang tidak lagi di Cimahi gitu, misalnya gitu. Karena beliau mungkin sedang di kampus atau sedang di Sumedang gitu. Nah, rasional saya mengatakan bahwa insya Allah tidak lagi, insya Allah bisa dipastikan bahwa Prof. Julia tidak lagi lagi tidak di Cimahi sekarang gitu misalnya. Jadi tidak perlu lagi saya buktikan. Kalau saya mengatakan bahwa tadi Bu Siti Masalah itu sedang menghubungi Pak Dika, maka pada waktu yang bersamaan saya yakin bahwa Ibu Bu Siti itu tidak lagi sedang menghubungi misalnya Pak Epul, tidak lagi jadi udah itu namanya filsafat ya, logika seperti itu. Apa yang sehatnya di
Kalau sains tidak rasional, tapi juga membutuhkan pembuktian. Dan pembuktian itu harus bisa dilakukan berulang-ulang oleh siapapun dengan prosedur yang sama. Ini pasti bisa dilakukan sama. Itu namanya sains. Kalau mistis, tidak rasional, tidak juga bisa dibuktikan. Gitu. Alam akhirat itu kan mistis. Gitu. Mistis itu bukan artinya yang gelap ya, tapi maksudnya wilayah-wilayah yang memang susah dirasionalkan. Gitu. Gimana bentuknya, surga atau seperti apa. Gitu. Dan juga tidak bisa dibuktikan oleh ilmiah ya. Memang supaya keyakinan saja. Tapi pada waktu itu setelah 600 sampai 500 masa itu filsafat dan akal budi luar biasa berkembangnya. Bahkan ilmu geografi sendiri lahir pada tahun-tahun ini sebenarnya rasional. Mereka sudah bisa bikin peta tuh ya, peta dunia dengan akal budi. Nah, abad pertengahan adalah abad persaing abad apa ya? Sebutnya sebagai abad kegelapan sebenarnya. Yang gelap siapa? Ada intinya. Karena apa ya? Karena banyak pada waktu itu tumbuh teologinya dan keimanannya yang didahulukan. Ya, sampai si Galileo itu dihukum mati, digantung, diracun, gara-gara dia mempertahankan pendapatnya bahwa bumi itu bulat. Gitu. Karena pada waktu itu punya pemahamannya adalah bumi itu datar. Ceritanya begitu. Jadi, nah pada waktu itu tentu kejayaan bagi agama Kristen pada waktu itu. Jadi ortodok dari orientasi ke gereja itu sangat kuat sehingga pemikiran-pemikiran terkait dengan akal budi itu agak disampingkan. Sumber kebenarannya ya walilah ya kitab suci dan lain-lain. Ya, absolut kebenarannya itu 500 sampai 1500 Masehi. Abad modern yaitu sudah lepasnya Renaissance atau kegelapan muncul 1500 sampai 1900 itu sains dan rasionalisme kembali lagi pada rasional atau budi, tetapi dibarengi dengan sains gitu sebagai bagian dari apa namanya menantang lah tanda kutip menantang mereduksi atau ya membuktikannya merasionalkan lahirlah di situ Copernicus kemudian ada kalau dalam astronomi ada Kepler ada pokoknya orang-orang pada waktu itu yang bisa membuktikan bahwa tidak semuanya kitab suci atau kitab pada waktu itu kan rujukan Alkitab misalnya itu rasional jadi dibuktikan atau pengetahuan objektif dan rasional pandangannya objektif dan rasional berdasarkan fakta saya tekankan ya pandangan kebenaran pada abad 1500 sampai 1900 adalah kebenaran berdasarkan fakta faktanya itu adalah benar gitu itu perlu disampaikan karena nanti tidak selamanya fakta itu dijadikan sebuah kebenaran. Itu belakangan nantinya ya. Nah, setelah modern itu namanya postmodern. Postmodern itu kritis dan kritik atas sains dan presentasi itu sampai tahun 2000-an kemarin. Konteks relatif dan relatif itu jadi kebenaran itu bisa di sudut pandang yang berbeda gitu. Seperti misalnya di sejarah kalau Imam Bonjol itu di Pangeran Diponegoro itu pahlawan atau sebagai pemberontak gitu. Nah si ahli sejarah itu tergantung dia kalau dia pro-nya Indonesia maka Diponegoro adalah pahlawan dengan narasi segala macamnya jadi pahlawan. Tapi kalau si penulisnya itu adalah dia pro-nya ke Belanda maka si Diponegoro ditempatkan di dalam posisi sebagai pemberontak yang melawan terhadap pemerintah. Pokoknya intinya bahwa pada waktu postmodern itu adalah kebenaran itu relatif. Wow. Nah, ada post-truth. Nah, ini yang paling berbahaya. Tahun 2000 sampai sekarang ini namanya generasi post-truth, Pak Juli.
kebenaran yang setelah kebenaran akhirnya. Terus kan kebenaran, jadi setelah kebenaran udah benar tapi setelah kebenaran tidak benar ya. Nah fokusnya pada media emosional, persepsi sosial gitu. Buzzer, buzzer adalah pembentukan dari pemikiran post-truth gitu, gitu. Paling ekstrim gitu. Yang sekarang terjadi misalnya Menteri Agama ya, atau mungkin juga Pak Jokowi gitu, atau siapapun yang saat ini eh, tanda kutip tersandung masalah misalnya, tanda kutip ya, tersandung masalah. Nah itu bagaimana dinarasikan supaya bisa mengurangi gitu persepsi itu, ya kan? Mengurangi atau setidaknya apa ya, supaya jadi tidak berdasarkan fakta kehidupan sekarang itu gitu. Jadi sebagian masyarakat ada juga yang masih modern, masih menganggap bahwa kebenaran adalah fakta, tapi belakangan kan tidak semuanya fakta dijadikan sebuah kebenaran. Kebenaran itu adalah bagaimana membentuk narasi di masyarakat sehingga secara internasional juga sama. Sekarang banyak sekali biaya-biaya dari pro Israel yang harus dibiayai oleh para buzzer. Ya. Buzzer adalah bagian dari budaya terus gitu. Subjektif dan manipulatif pandangan kebenarannya itu. Nah, manipulatif itu artinya bahwa sebuah fakta itu bagaimana dikonstruksi ulang menjadi sebuah kebenaran, sebuah hal yang benar menurut persepsi pendukungnya yang manipulatif. Jadi ini dulu ya supaya kita paham terkait dengan pemikirannya, pemikiran ini namanya kebenaran. Nah ini saya perlu jelaskan. Jadi terakhir aja dulu di sini ya. Jadi pada era post-truth, emosi, opini, persepsi publik lebih mempengaruhi kepercayaan daripada fakta objektifnya. Media sosial, politik, teknologi menciptakan banjir informasi yang sering tidak diversifikasi. Jadi kebenaran menjadi subjektif dan manipulatif tergantung pada narasi yang paling menarik perhatian, bukan yang paling benar. Ya, jadi yang dianggap benar adalah apa yang paling banyak dipercaya, bukan yang paling akurat. Nah ini yang menurut saya ya bisa bisa berbahaya juga gitu dari sisi itu. Nah nanti dalam pembelajaran transformatif kan bukan wilayahnya. Kalau wilayahnya seni sih barangkali Prof. Julia bagus, jadi semakin bagus, semakin kreatif. Teknologi juga semakin bagus dengan cara post-truth ini, dengan cara apa namanya generasi saat ini gitu, menggunakan transformatif seni, transformatif teknologi, gitu, itu bagus. Tapi kalau di wilayah sosial, transformatifnya itu bisa menyalahkan gitu, bisa apa ya, gitu, bisa bisa menyesatkan gitu ya. Ya, dalam perspektif agama Islam ya ini adalah sih pada saat ini adalah pada era Dajjal kan gitu, intinya begitu. Jadi membalikan fakta dari ya udah itu namanya narasi gitu. Oke, yang satu. Nah berikutnya persepsi yang kedua. Jadi kalau kita rangkum dalam evolusi pembelajaran itu ada 4 gitu. Saya sederhanakan aja Pak Prof. Surya ya supaya mudah dipahami. Dulu itu tahun 9 ya awal-awal abad ke-20 itu pengetahuan itu bisa ditransfer. Jadi, karena persepsinya bisa ditransfer, maka generasi saya yang sebut aja generasi X gitu ya. Generasi X. Kalau Prof. Julia generasi Y, bagaimana generasi Y. Kalau generasi X, Y, Z, Z itu Buneli kayaknya. Buneli generasi Z. Iya generasi Z. Kamu itu generasi saya generasi X Pak. Di atas saya generasinya baby boomers, baby boom. Jadi ledakan bayi gitu. Itu setelah perang. Jadi setelah perang dunia kedua selesai, kemudian kita merdeka, tahun lahir yang tahun tahun 50, tahun 67, seperti saya 60.
80 itu bukan generasi yang tahun 50-an, itu generasi yang lahir pada baby boomers, ledakan penduduk setelah kemerdekaan, setelah perang dunia kedua, di baby boomers. Nah, baby boomers itu melahirkan generasi X, generasi saya, gitu. Yang yang apa namanya? eh, jadi saya bisa menikmati teknologi, tetapi tidak bisa mengelola gitu, tidak bisa mengurusnya gitu. Jadi kalau saya punya HP baru, saya malas untuk belajar silakannya kepada anak saya gitu. Gimana caranya? Setelah dia memahaminya, baru saya gunakan. Saya menggunakan Excel, menggunakan Word itu ya sebagai pengguna saja. Ketika ada error segala macam, saya angkat tangan, itu maca kan. Itu generasi X. Gitu. Tapi bagaimana kalau generasinya Prof. Julia, generasinya Y, generasi itu sudah mulai memprek gitu. ChatGPT digimanain segala macam kan bisa gitu. Kan saya bagaimana gitu. Seperti itu generasinya. Nah ini dulu itu pengetahuan adalah generasi transfer. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ketika sekolah duduk manis, tidak boleh ngobrol, tidak boleh celingak-celinguk, harus tetap memperhatikan guru. Kalau sedikit aja kita bicara, itu langsung digebrak meja gitu kan, dicepret gitu. Karena dengan asumsi bahwa pengetahuan itu bisa masuk apabila ada perhatian, siswanya perhatian gitu. Walaupun ya mungkin kolab atau mungkin juga muntah lagi segala macam itu bukan urusan, pokoknya ditransfer aja, dijejalkan lah. Ya, fokusnya adalah bagaimana membentuk karakter, membentuk pribadi, membentuk ya kebiasaannya, hormat, gimana caranya segala macam. Apakah ini sudah kedaluarsa? Tidak. Ya Beatrice itu masih digunakan di TNI, Pak. Di tentara, di polisi gitu. Di IPDI juga masih sebagian. Dengan cara-cara ya tadi, kalau salah push up, kalau dapat kebaikan diberikan jalan gitu, naik pangkat dan lain-lain kan gitu. Terus berulang begitu. Yang namanya transfer, membentuk membentuk karakter, membentuk pribadi. Nah, penting sekarang juga ya Pak Mun sebagai yang di ITC itu masih menggunakan behavioristik Pak. Harus ada sebagian gitu. Nah, dikendalikannya seperti supaya karakter dari religiusnya ada gitu. Makanya tidak sepenuhnya salah gitu di dalam proses pendidikan menggunakan pendekatan behavioristik. Ya. Nah, tahun 1930-an itu namanya konstruktivisme. Nah, di UPI, di UPI ini itu masih membanggakan konstruktivisme, padahal itu dari tahun 1930 udah lewat, Pak. Udah lewat gitu. Apa ini bentuknya gitu ya? Beralih dari behavioristik ke kognitif ceritanya. Jadi ada tiga Bapak Ibu, ada tiga teori. Pendekatan teori itu ada behavioristik, lahir primitif, lahir humanis. Humanis, humanistik. Kalau humanis itu nanti konteksnya dalam aplikatif, dalam experiential learning itu. Jadi generasi positivisme itu gagasannya adalah bagaimana siswa diajak untuk membangun pengetahuannya sendiri gitu. Pengetahuan itu tidak bisa ditransfer, kata positivisme gitu. Nggak bisa dijelaskan, nggak bisa. Pengetahuan itu lahir dari koneksi antar konsep dalam otak manusia, disebut dengan inquiry itu gitu. Jadi misalnya coba hubungkan apakah ada hubungannya antara perang di Rusia, perang Israel Iran terhadap misalnya eh, krisis BBM gitu. Itu kan dua konsep yang jauh, tapi orang akan bisa menganalisis kenapa terjadi BBM ya karena Selat Hormuznya diblokade sama si Iran kan gitu, konsis gitu. Jadi dipersilakan siswa itu untuk bisa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri gitu di dalam otaknya gitu, sehingga dia melahirkan pengetahuan baru di dalam otak. Makanya muncullah istilah dengan AHA, AHA gitu. Ya dia sakit gitu. Jadi itulah pertemuan antara konsep sebenarnya dia. Ketika ini manggut-manggut, ketika misalnya anak tiba-tiba
sumringah gitu. Wah, saya jadi merasa ada pengetahuan baru karena dia di dalam otaknya terkoneksi antara dua dua atau tiga konsep yang bersatu. Nah, itu memang mengkonstruksi bagaimana pembelajaran dikondisikan agar siswa itu, makanya muncullah istilah case method, team project, dan lain-lain lah. Model-model seperti itu sebenarnya untuk bisa membangun pengetahuan saja gitu. Membangun pengetahuan barunya gitu, koneksi. Misalnya gini, apakah ada, bisa nggak misalnya saya tanya, keterampilan atau seniman Prof. Julia, eh, apa, dia kan bukan panjang gitu. Itu terkait dengan ini, dengan keangguran, apakah bisa membentuk misalnya kesabaran. Nah, itu harus dijawab oleh konstruksivisme gitu. Sampai di mana dia untuk mengikuti alur dan lain-lain. Hal-hal yang seperti itulah yang dikembangkan di dalam tahun konstruktivisme. Piaget, Vygotsky gitu ya. Piaget itu yang ya ada istilah baru nantinya gitu di dalam Piaget itu. Yang saya suka dengan Piaget itu adalah karena saya sangat suka memperhatikan anak ketika berpikir gitu. Karena di dalam otaknya sedang berproses ada namanya asosiasi, asimilasi dan akomodasi Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya pengetahuan baru datang ke otaknya kemudian tidak mengubah konsep awal, maka disebut dengan asimilasi lagi. Tapi ada konsep baru kemudian tiba-tiba muncul persepsi yang berbeda, mengubah konsep awalnya, berarti namanya mengakomodasi. Jadi saya ilustrasikan begini, pada waktu COVID-19, kemudian kita ada vaksin. Nah, pertanyaannya, dengan adanya vaksin itu, apakah akan memperkuat si virus atau akan melemahkan si virus? Gitu. Banyak orang menganggap bahwa kehadiran vaksin adalah akan memperkuat. Karena apa? Vaksin ada, dia perkuat lagi. Gitu. Vaksin ada lagi, dia perkuat lagi. Gitu. Nah, itu ada asimilasinya begitu. Gitu. Tapi saya katakan misalnya, justru akan melemahkan virusnya gitu. Dan nanti pada akhirnya tidak ada lagi pandemi COVID. Karena apa? Kita punya asumsi bahwa virus itu kan sama-sama makhluk hidup. Dia akan hidup apabila inangnya hidup. Dengan demikian, maka sebenarnya walaupun tidak ada vaksin, gitu, walaupun tidak ada vaksin, gitu, itu dia akan lemah sendiri. Karena dia akan mempertahankan hidupnya bersama inang. Inangnya mati, dia mati. Oleh karena itu dia akan menurunkan tensinya sehingga si inangnya tetap hidup dan dia tetap hidup. Maka muncullah konsep dari COVID-19 menjadi hanya flu biasa. Itu kan perubahan apa istilahnya, mengubah mindsetnya gitu. Nah, itu namanya mengkonstruksi dalam kondisi konstruktivisme, itu namanya mengakomodasi. Ada proses mengakomodasi. Oke lah, saya tidak panjang lebar di situ. Tahun 1960-an mulai experiential learning, ada PBL, ada magang. Magang itu atau MBKM itu sebenarnya experiential learning. Kuncinya adalah bagaimana merefleksi dari hasil magang. Bahkan ekstrimnya, kalau pembelajaran experiential learning itu nggak usah belajar teori, langsung aja dibebaskan. Langsung aja kamu gimana, udah masuk aja kamu sana ke pabrik, ikuti di situ selama 1 semester. Apa nanti saya minta laporannya, bagaimana mekanismenya, bagaimana cara kerjanya, bagaimana ini kamu. Nah, itu langsung datang ke kampus, langsung ditanyain, langsung presentasi. Itulah pengetahuan yang telah diperoleh. Gitu. Jadi teorinya dan lain-lainnya tuh secara otomatis diarahin di situ. Gitu. Daripada teori-teori bagaimana. Seperti ini ya renang itu. Renang kan susah ya belajar di ya udah dibebaskan dijebur tuh. Sampai dia akhirnya tahu sendiri bagaimana. Dilatih, kemudian nanti bisa sendiri. Atau langsung dilombakan. Jadi artinya eksperimental ini adalah berorientasi pada pengalaman. Eksperimen pengalaman. Nah,
Tahun 2000 saat ini sampai saat ini 2020. Nah, ini sudah masuk pada informasi pengetahuan yang ditransfer, pengetahuan yang dikonstruksi, pengetahuan yang telah dialami segala macam itu lewat, bukan lewat hanya itu kan hasil pengetahuan yang diperoleh pengetahuan. Nah, sekarang bagaimana diubah gitu. Pengetahuan yang diperoleh mahasiswa itu diubah gitu, di persepsi yang lain gitu. Nah, saya cari-cari tadi ada konser yang sudah hasil transformatif, Pak. Saya umumnya kan konser itu kan serius gitu, semua orang tidak boleh berisik, tidak boleh tawa, semua hening. Kemudian di layarnya juga apa namanya, di panggungnya juga pada serius, kemudian dirijennya juga, konduktornya juga bagus. Tapi belakangan kan tidak. Bahkan si konduktornya sendiri sudah menggunakan pakaian pakaian yang ya bahkan di pabrik kayak di bengkel gitu, kemudian dia yang hadir juga boleh tertawa, boleh tersenyum. Itu kan hasil transformatif. Ya, jadi dari seni budayanya dari nah transformatif itu nanti kaitannya dengan post truth gitu Bapak Ibu gitu. Jadi ini dalam dalam rangka apa ya mengimbangi dari gejala post truth itu, postmodern dan lain-lainnya transformatif dari Meziro terutama ya dari Meziro dari Freire. Sebenarnya Freire itu tokoh-tokoh pendidikan kebebasan gitu. Ya, jadi saat ini Bapak Ibu, ini yang setelah ini start yang kita sudah mulai transformatif. Hati-hati, kebenaran itu bukan hanya fakta, tapi kebenaran adalah sebagai narasi. Kebenaran itu tidak hanya tidak sekedar fakta. Fakta boleh, tidak bisa diubah fakta itu, tapi narasi kan bisa diubah. Kan gitu. Narasi kan bisa diubah. Ini adalah revolusi pembelajaran transfer ya, diulangi barangkali di sini. Jadi tahap transfer itu yaitu tahapannya mengumpulkan pengetahuan. Ya, siapa yang banyak mampu mengumpulkan pengetahuan, kapasitas otak kita mampu menguasai, mudah menghafal, mudah menerima informasi gitu ya, dan mudah apa tidak mudah lupa dan lain-lain itu kuncinya. Itu adalah transfer, learning to know, mengumpulkan pengetahuan. Ya, makanya strategi pembelajarannya ya, ceramah, demonstrasi, membaca, menonton dan lain-lain. Yang penting. Dan yang punya hak bekerja, diterima di pekerjaan, diterima di instansi, di Pemda dan lain adalah mereka yang mampu menampung pengetahuan dan tidak lupa. Itulah mereka yang istilahnya apa? Dapat rezeki lah gitu, mendapat posisi sosial yang bagus, pekerjaan bagus, gajinya gede dan lain-lain gitu. Nah, buktinya adalah ijazah Bapak Ibu. Ijazah itu adalah bentuk dari dia sudah mampu mengumpulkan pengetahuan. Ijazah. Apakah lihat kompetensinya? Belakangan kompetensinya nggak usah itu. Yang penting Anda belajar kemudian dapat sertifikat ijazah itu sudah bukti bahwa sudah mengumpulkan pengetahuan. Walaupun nilai pengetahuan yang tertera di ijazah juga banyak yang indikator. Revolusi yang kedua non konstruksi. Nah itu membangun pengetahuan orientasinya. Jadi strateginya ada inquiry, deepening, eksperimen sederhana, mini riset dan lain-lain. Nah, evaluasi dan bukti pembelajarannya ya laporan evaluasi, penilaian. Nah, seterusnya ini sudah saya jelaskan. Jadi bagaimana tahap kedua itu, ini apakah masih berlaku? Ya masih berlaku juga gitu ya. Tapi ya, menurut saya tadi yang transfer juga masih berlaku, ini juga masih berlaku. Tetapi tidak cukup memadai untuk menghadapi era terus gitu. Intinya begitu lah. Aplikasi. Nah, generasi kita tahun 2020 kemarin adanya MBKM yang hingar-bingar itu sebenarnya pada revolusi pembelajaran 3.0. Waktunya hanya sebentar, hanya 5 tahunan di Indonesia mah gitu. Karena tahun 2025 sudah diarahkan untuk transformatif gitu. Walaupun sesungguhnya di Indonesia khususnya di UPI walaupun sudah mengakui sudah menggunakan test method adaptive based project
belum ada evidence-nya, Pak. Kalau kita sudah konsisten menggunakan test method atau team based project, maka banyak sekali hasil-hasil project yang bisa kita tampilkan. Kan di UP masih adem saja, adem. Berarti kan tidak dilaksanakan secara serius, secara betul-betul adem di project. Kan gitu ya. Jadi ini ya kita ya sebagai direktorat pengembangan kurikulum yang harus sensitif terhadap itu. Makanya saya minta ke Pak Agus terus dipantau kegiatan apa yang bisa kita tunjukin bahwa kita sudah melakukan proses apa istilahnya aplikatif. Ya, apapun kegiatannya, Pak Agus kan moto, oh ya ini dia sudah ada anak yang sedang menari, ada olahraga, ada yang sedang apa, itu adalah aplikatifnya, mengaplikasikan pengetahuannya. Gitu. Jadi saya sangat senang kalau ada laporan dari Pak Agus yang menampilkan aktivitas belajar di luar prodi, di luar kelas yang memang anak sedang mengaplikasikan. Gitu. Walaupun secara keseluruhan di UPI itu belum ada wujudnya, belum ada buktinya gitu, belum ramai lah tanda kutip. Mana sih hasil case methodnya sih gimana? Mana sih hasil dari projectnya mana gitu? Belum ada ya. Belum ada. Makanya saya mendorong sebanyak ke depan, mungkin melalui Prof. Julia, beberapa mata kuliah seperti proyek konsultansi, proyek-proyek yang di seni, proyek yang di FPTI, yang di MIPA, yang di olahraga, paling tampilkan dalam bentuk pameran gitu. Kan kita sudah punya direktorat inovasi, pengennya saya gitu. Inovasi bukan hanya inovasi yang dilahirkan oleh dosen untuk dibiayai penelitian dan lain-lain, bukan. Dalam persepsi saya, inovasi itu adalah bisa mengkreat untuk bisa mempublikasikan hasil-hasil dari perkuliahan gitu. Kalau saya walaupun sederhana ya karena saya kan pengemban mata kuliah media pembelajaran, saya berbasis proyek, ada anak hasil bikin medianya gitu dan ada pamerannya. Jadi tiap tahun kami ada pameran. Nah, ketika ada akreditasi di prodi saya, kemudian ada pertanyaan dari asesor, mana produk hasil pembelajaran mahasiswanya? Kebetulan dipoto. Ini Pak, ini adalah media pembelajaran yang sudah dilakukan. Ya, alhamdulillah gitu kan, diselamatkan dengan hanya kegiatan satu mata kuliah. Kemudian kita tunjukkan pada asesor bahwa perkuliahan memiliki evidence gitu. Jadi Bapak Ibu kita ingin mendorong prodi-prodi itu, mata kuliah tersebut memiliki evidence. Evidence itu bukti hasil belajar lah gitu. Itu sebenarnya sudah dilasosiasikan tahun 80 90-an. Saya ingat betul 2007, 2000 ya tahun 2021, 2025 itu 2005 itu sudah ada biaya project MBS namanya project dari USAID Pak Julia Pak Mul itu yaitu namanya program Pakem pembelajaran aktif kreatif Pakem efektif apa namanya Pakem apa sih pembelajaran aktif kreatif kreatif apa ya Pakem efektif menyenangkan itu pembelajaran Pakem apa bukti pakemnya yaitu setiap kelas di SD ya terutama itu harus ada evidence. Anak-anak bikin puisi, tulis puisinya, tempelkan di papan tulis, di dinding-dinding sekolah, di dinding kelasnya itu dia tempelin. Anak menggambar, bikin gambarnya, tempelkan. Nanti belakangan muncul namanya pembelajaran berbasis portofolio. Kan gitu. Yang dibawa-bawa oleh anak ke rumah. Hasil dari kelas 1, kelas 2 kan ada bentuk portofolionya. Itu adalah hasil dari aplikasi sebenarnya. Ada evidence-nya. Nah, cuma di kita itu kan evidence-nya dari dulu sampai sekarang kan makalah. Dulu mah masih diketik, Pak. Makalah. Tuh dibaca tuh dosennya tuh dibuang aja. Pemborosannya numpuk gitu kan. Clipping pada waktu zaman dulu itu evidence juga. Nah, belakangan sudah kita menggunakan internet dengan AI.
jadi tidak lagi menarik kan, karena semua minat menggunakan makalah dengan AI dalam waktu 5 menit sudah selesai tuh makalahnya. Mau dibaca juga sangat, nah itu bukan 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 hasil karya mahasiswa, ini hasil karya AI. Gitu ya. Makanya harus ada kreativitas bagaimana cara menemukan evidence dalam RPS. RPS ya mungkin dasarnya. RPS kita kan sudah ada dulu tuh evidence-nya apa gitu kan. Itu ada evidence yang apa namanya? Evidence itu bukti hasil belajar, Pak. Bukti hasil belajar setiap pertemuan ada hasilnya belajar. Makanya satu secari kertas saja yang ditulis oleh siswa ya itu adalah evidence pembelajaran. Saya lebih menghargai itu daripada hanya menampung pengetahuan tapi tidak dibuktikan, diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk apa gitu. Nah di sini evidence-nya adalah produk project, ada rubrik kreativitas, ya hasil-hasilnya gitu. Nah sekarang yang transformatif, itu adalah memaknai pengetahuan dengan cara lain, memaknai pengetahuan dengan cara lain. Nah ini yang sebenarnya bagi Pak Wawan di MKUK itu yang terjadi seperti ini Pak. Munculnya seperti dulu ya merekonstruksi ulang pengetahuan kan gitu. Saya tidak dulu ya belakangan ya saya sebenarnya ingin mencari bagaimana sih cara berdakwah MKUK ya itu di Amerika gitu. Saya hanya baru dapat satu insight aja. Ternyata mereka memaknai menjelaskan tentang zakat, tentang ibadah itu lebih aplikatif Pak. Kalau kita kan masih normatif ya, masih masih normatif, masih kemudian belakangan ada bagaimana mencari hikmah sholat menjadi gerakan-gerakan yang menyehatkan. Ya itu adalah transformatif sebenarnya. Ya, memang harusnya di apa istilahnya tuh. Dulu tahun 80-an itu feminisme muncul 90-an ya, feminisme muncul yang mengubah tentang waris Pak, tentang waris. Jadi akhirnya ada sebuah buku yang bagus menurut saya. Dia membedakan antara gender dengan seks. Itu yang jawaban telak bagi mereka feminisme. Yang Islam atur itu bukan pada gender, tapi pada seks. Seksnya itu adalah di apa? Kalau gender itu ya laki perempuan gender, tapi kan dikonstruksi. Gender itu adalah konstruksi masyarakat. Bahwa misalnya sekarang di Indonesia itu yang namanya perempuan adalah normatifnya bisa pandai memasak kan. Itu kan gender. Kan tidak selamanya. Set master, Juna itu kan laki-laki. Kita bisa juga masak. Kebanyakan di restoran-restoran bisa di hotel-hotel kan juga banyak laki-laki. Karena itu namanya gender. Gender itu bisa pembagian tugas berdasarkan jenis kelamin gitu. Dan itu tergantung. Ke pasar di Indonesia itu kan perempuan, tapi di lain kan yang ke pasar adalah laki-laki. Nah seperti itu. Kalau seks nggak bisa diubah. Seks itu adalah melahirkan, menyusui. Ketika laki-laki tidak bisa menyusui atau melahirkan, nggak mengandung itu adalah seks namanya. Nah Islam mengatur itu gitu. Mengatur dari sisinya. Sehingga feminisme pada waktu itu mereka mengkonstruksi tentang hak waris dan lain-lainnya. Apa, karena kan mereka punya anggapan bahwa Islam itu sangat patriarkis, jadi artinya sangat kelaki-lakian gitu. Tidak ada nabi dari kaum perempuan kan begitu. Kemudian hak waris dua bagian, satu bagian segala macam mereka bongkar oleh feminisme. Kemudian nah itu harus dikonstruksi di dalam pembelajaran transformatif ya diarahkan. Kalau tidak ya nanti kesana kemari nanti persepsinya berbeda dan nanti menyesatkan. Jadi apa yang mengetahui jadi sini reflektif, learning, critical pedagogi dan lain-lain. Di adaptasi individu tentang makna etika produksi, tentang penilaian-penilaian pokoknya beda lah gitu. Jadi apa yang sudah terjadi itu gimana di persepsi lain gitu.
Tetapi yang produktif ya, yang produktif. Nanti tidak. Nah, berikutnya saya ingin menyampaikan beta stick itu adalah dari Skinner yang ini tokoh-tokohnya aja ya. Orientasinya mengumpulkan materi pelajaran, konten, siklusnya sederhana, menyampaikan tujuan, menyampaikan materi, latihan, latihan mandiri, ngajak pengalaman selesai gitu. Gitu aja. Siapa yang bisa menampung, banyak tadi saya sudahkan, dialah yang jadi juara. Secaranya mengumpulkan pengetahuan, mengumpulkan keterampilan, membentuk kebiasaan, ketepatan, kecepatan. Itulah karakteristik dari pembelajaran yang bebasistik. Yang positivisme, pengetahuan tidak ditransfer, tetapi dibangun oleh mahasiswa sendiri, lebih mendalam, berpikir faknya sudah ada, knowledge, konstruksi, jadi membangun pengetahuan dan kemandirian. Jadi memang tidak bisa asumsinya ada kambing diikat, dibawa ke sungai, dipaksa, kamu minum, kamu minum. Kalau kambingnya tidak mau minum ya tetap aja walaupun diikat kemudian dibawa ke sungai, di tepi sungai pun diasung-asungkan mulutnya ke, kalau memang dia tidak mau minum ya nggak bisa minum gitu. Nah itu sama dengan kita ya, walaupun dia suruh belajar, suruh ada komputer, ada buku, duduk manis di ruangan, gurunya ngoceh segala macam. Tapi kalau anaknya tidak mau untuk meneguk pengetahuannya ya nggak terjadi gitu. Nah itu, jadi positivisme itu adalah harus dimotivasi agar siswa membangun pengetahuan. Indikatif sudah saya jelaskan tadi, pengetahuan diperoleh dari pengalaman magang, dari ABKM dan lain-lain. Nah, menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata ya dibuktikan. Nah, transformatif itu sasarannya adalah ya mengubah cara pandang, mengubah cara asumsi, mengubah cara pikir. Caranya ya di sini Pak, yang perlu saya jelaskan barangkali. Tahap pemicu, pengalaman atau dilema yang menantang asumsi lamanya itu dibongkar dulu Pak. Dibongkar dulu. Kemudian muncul kesadaran bahwa cara pandang atau kebiasaan itu lama perlu dievaluasi gitu. Kalau di bidang seni saya nggak tahu dari Prof. Julian, dari tapi kalau dari wayang golek saya betul-betul namanya Asep Sundarasuna ya itu dia menggunakan pembelajaran transformatif gitu. Jadi Arjuna kemudian Gatot-Kaca atau siapapun itu bisa hiri gitu, bisa 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 ngelawak juga dengan si cepotnya gitu. Padahal kan tagunya kan nggak boleh katanya gitu. Siapa tadi raja segala macam itu panglima segala macam Gatot-Kaca bisa tidak diperbolehkan untuk berimprovisasi untuk ngelawak nggak boleh gitu. Makanya OPJ yang digagas oleh Sule itu di beberapa tokoh termasuk dari MA Najib itu betul-betul dia sangat tersinggung dengan tampilan OPJ karena tampilan OPJ kan menggunakan opera Panjapa dengan kostum kostum wayang ya dan itu melanggar norma dari pagu-pagunya wayang golek misalnya seperti itu. Tapi sebagai sebuah transformatif boleh, tapi secara norma yang lain itu tidak. Sebenarnya bagaimana pengemasannya itu gimana seperti itu. Kalau dari aspek apa namanya PTI teknologi ya banyak, mengubah dari bensin menjadi hidrogen menjadi gas. Belakangan berusaha untuk menggunakan teknologi surya, menggunakan energi air dan lain-lain kan boleh. Itu namanya hasil dari transformatif Bapak ini. Nah, ini kreativitas sih sebenarnya intinya. Setelah itu direfleksi, setelah refleksi ada tahap aksi, mengembangkan rencanakan dan juga ada integrasi, menginternalisasi dan menerapkan prestasi baru ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Siklusnya seperti ini, Pak, Bapak Ibu yang transformatif. Yang mirip-mirip juga dengan yang lain sebenarnya, tapi nanti kita tunjukkan. Jadi kemampuan untuk melakukan transformasi dari apa yang telah ada sebelumnya. Pertanyaan ketiga.
ini adalah mungkin ini titik krusial yang perlu kita luruskan, Prof. Julia, ya. Ketika kita ingin menyampaikan ke depan materi atau penjelasan kepada dosen-dosen, pertanyaannya adalah, apakah pembelajaran transformatif itu adalah sebuah model pembelajaran atau hanya dimensi pembelajaran? Itu. Nah, dalam pandangan saya, yang namanya dimensi pembelajaran ini adalah proses apa ya? Kalau disebut teori dimensi itu lebih tinggi, tapi sebagai model belum masuk. Dia betul-betul mendasar gitu. Dasar dari sebuah apa istilahnya. Saya sekarang tidak termasuk pada wilayah model ya. Ini saya lebih suka dengan istilah dimensi pembelajaran. Ya. Dimensi pembelajaran seperti misalnya yang ini Pak, yang di tengah ini dari Marzano. Dia sebutnya langkah ini tidak disebut sebagai model, tapi sebagai dimensi pembelajaran. Bahwa setiap pembelajaran itu, apapun modelnya karena gitu. Yang jelas bahwa proses berpikir atau proses lahirnya pengetahuan itu awalnya itu dari acquiring dan integrated knowledge dulu. Integrated knowledge itu adalah ketika dia memperoleh pengetahuan, mengintegrasikan pengetahuan lama dengan pengetahuan barunya, mengintegrasikan dulu, menangkap gitu. Pengetahuan baru tidak akan dipahami ketika siswa belum memperoleh pengetahuan awalnya gitu. Gitu aja sebenarnya. Kenapa begitu? Iya, pengetahuan awal itu adalah penting untuk bisa dipahami. Untuk bisa dipahami, dia paham itu karena ada pemahaman seseorang itu bisa memahami pemahaman seseorang itu apabila di dalam awalnya sudah diketahui. Sebetulnya gini ya, kita datang ke Amerika atau ke Rusia atau ke Cina lah ya. Dia belum beragama tuh, misalnya ateisnya, dan dia tidak mengenal Islam. Kemudian kita menerangkan tentang wudhu misalnya pada mereka, paham nggak mereka? Nggak paham. Maksudnya apa lo gitu? Apa sih ini gitu wujud? Kenapa sih lu harus harus mengasuh muka, harus mengasuh tangan, telinga, tangan, kaki? Itu apa sih maksudnya? Karena belum tahu, karena belum ada dasar pengetahuan awal. Tapi kalau misalnya kita datang ke komunitas yang memang dia Islam, tapi dia masih rendah misalnya gitu, tapi dia lebih punya pengetahuan tentang bahwa bahwa sebelum sholat harus wudhu. Ketika kita menerapkan wudhu itu kan jadi oh iya iya iya, iya. Gitu. Jadi pemahaman itu dikatakan bermakna apabila terkoneksinya pengetahuan lama dengan pengetahuan barunya gitu itu kan. Nah namanya acquiring dan integrated knowledge. Nah setelah itu dimantapkan, di-extended, di refine, dibagi. Dari setelah itu namanya use knowledge meaningfully. Yang dari saya sebetulnya using knowledge menggunakan pengetahuan. Lalu nantinya habit of mind. Nah itu dimensi. Dia tidak dikatakan sebagai sebuah langkah. Apapun langkah pembelajarannya mah enggak, katanya dia itu. Silakan mau inquiry, mau diperkaya, silakan. Tetapi dia menyarankan agar dalam proses belajar itu dilaluilah tiga langkah ini, integratif knowledge, extended dan seterusnya. Sama juga yang sebelah kiri, ini juga misalnya bukan model tapi nah ini nih penting saya katakan. Termasuk juga yang ini yang sebelah kanan adalah ini adalah transformative learning, memicu dulu apa, terserah modelnya apa, tapi diawali dengan memicu, tahap merefleksi, tahap aksi, tahap integrasi. Langkah-langkahnya ini. Nah ini perlu di-clearkan oleh kita Pak Julia nanti dalam proses penjelasan supaya nanti ini Pak itu ini kan ragam model pembelajaran yang bisa kita arahkan untuk pembelajaran transformatif. Case method, monggo memberikan case method, tetapi tolong di dalam proses langkahnya itu ada tahap pemicu,
tahap transaksi, tahap aksi, tahap ini gitu maksudnya. Ada semacam apa ya? Karena yang sebelah kanan ini adalah ingin mengubah ya. Jadi cara mengubah persepsi, cara mengubah informasi awal itu adalah ini Pak di sini. Kalau ini adalah cara cara mengembangkan, cara menggunakan pengetahuan. Kalau yang sebelah sini ini adalah bagaimana cara merefleksi, Pak. Jadi agak bertahap ya, Pak ya. Yang pertama adalah kondisinya adalah reflektif observasi, ya kan dari konflik ke refleksi. Ini orang yang paling utama di sini sebenarnya. Kami setelah pengalaman, selain magang, hasil dari magang tidak akan menjadi pengetahuan Bapak Ibu. Kecuali dia direfleksi, ditanya lagi, diuji lagi, di apa istilahnya, dikonfirmasi lagi. Jadi selama 1 semester ada kerja magang di hotel, naon wae gitu. Tolong terangkan. Nah, ketika dia menerangkan, berarti kan menyusun kata-kata, menyusun pengetahuannya di dalam otaknya itu disusun lagi, dirapihkan lagi kan. Nah, perapihan pengetahuan setelah magang itu namanya reflektif. Barulah dia menjadi pengetahuan. Seperti itu. Nah, setelah direfleksi, kemudian beralih ke sini. Kami sudah bisa merefleksi, sudah bisa mengekstendin. Coba gunakan sekarang. Hasil dari magang teh kumaha. Nah, termasuk nih penulis nih. Bikin bagiannya, bikin laporannya, bikin selama ini yes. Tetapi setelah memperoleh pengetahuan barunya itu, kumaha bagaimana supaya diubah. Dari sebelah kanan. Di transformatif gitu. Nah, sekarang ini. Jadi artinya, ini adalah metode-metode yang akan kita sosialisasikan, Pak. Bapak Ibu, ini akan kita selesaikan. Siapapun ya, misalnya gini, saya sukanya dengan experiential learning, mangga, contohnya. Tapi di aplikasi kita anggap bahwa ini dia sudah transformatif. Kenapa Bu Nelly di dalam tuntutan IQ-nya itu, kan kita ditagih 50% pembelajaran harus transformatif. Kita nggak bisa memaksakan orang untuk transformatif ke hiji-hijina gitu, nggak bisa. Oleh karena itu, pokoknya Bapak Ibu mangga lah mana pengen gitu ya. Mau simulasi mangga, mau apa namanya studio learning mangga lah di soundtrack. Tetapi di dalam apa namanya dalam pencatatan kita dia sudah transformatif gitu aja gitu. Dan mau bisa Pak, nggak mungkin bisa kita untuk bisa setting transformatif. Ya, cuma nanti tagihan kita ya. Ketika Bapak Ibu menggunakan cash method, nanti achievement-nya. Hasil perubahannya apa gitu. Itu aja. Kita nagihnya apa hasil perubahannya apa gitu. Saya menggunakan problem listening loh. Ya bagus. Apa hasilnya mana bentuknya gitu. Nah bentuknya seperti apa? Adakah perubahan dari yang lama menjadi yang baru gitu. Gitu. Nah itu ya ini mungkin dari ini nanti kita akan pilih lima lima ini Pak Prof Julia lima lima modal ini kami tagihan Pak dananya sudah ada 10 juta ya. Dan ini harus kita lahirkan di tahun ini adalah lima model pembelajaran yang harus ada, yang inovatif ya. Dan tentu harus yang transformatif. Ini dipilihkan mungkin. Kalau saya sih sebenarnya untuk service learning itu ya mungkin apa ya? Kalau agama gimana Pak? Kalau inquiry jangan lah ya, inquiry based learning jangan ini. Kalau inquiry based learning itu berpikir bebas untuk melahirkan teori, masa agama bisa ke situ. Paling juga service learning atau mungkin bukan dialog learning atau metakognitif nanti ini harus Ya, nanti dipilih yang bisa mewakili semua bidang kayaknya gitu ya. ya, Kayak ini seni, misalnya seni, oh studio learning nih, kayak gitu ya. iya ya bagaimana tapi sebenarnya yang lima ini Pak lima saja dulu gitu ya memang buat dananya sedikit. Saya stop dulu sini. Saya ingin menunjukkan satu bukti-bukti bahwa ada pembelajaran yang hasil dari
di masyarakat sudah hasil dari pembelajaran transformatif ya. Saya cari memang tanya di apa namanya di eh, ChatGPT ya. ChatGPT gimana? Ini kayaknya. Oke. Udah muncul apa ya? Kita ini adalah produk hasil pembelajaran transformatif. Taksi online, kemudian GoPar, kemudian ya Grab atau Gokar, ya sebut aja yang saya tahu kan Mas Menteri yang mempunyai apa namanya mempunyai aplikasi ini ya. Dia kan produk dari Cambridge atau dari mana ya, Oxford atau di apa namanya di model-model pembelajaran yang mereka gunakan itu kebanyakan case method Pak. Case method atau team based project. Case method sih karena kan banyak diskusi. Dia menggunakan lipat classroom. Silakan misalnya Bapak Ibu tonton si Maudi. Maudi itu adalah influencer untuk LPDP Pak. Di LPDP itu kan ada yang S2 S3-nya di luar. Nah, kenapa si Maudi itu ya paham atau dia cerdas atau tidak cerdas ya pokoknya dia sebagai orang public figure diluluskan tuh sama si LPDP untuk bisa belajar di luar supaya dipublish kan gitu. Jadi keuntungan si Maudi itu ya dia bisa menjadi bintang iklan dan lain-lain. Sebenarnya dia influencer sengaja diangkat disetujui oleh pemerintah sebagai influencernya mempromosikan LPDP sebenarnya begitu. Kemudian dia cerita di wawancara oleh Gunawan siapa. Kemudian mengatakan bahwa saya kalau kuliah tidak pernah apa kosong. Saya harus menyiapkan dulu katanya paper dan macam-macam. Nah, ketika di ruang kelas saya berargumentasi, argue gitu, berargumentasi di situ. Jadi artinya pivot classroom. Siswa tidak boleh masuk kelas sebelum dia mempersiapkan diri apa yang mesti pelajari. Gitu. Kan kita mah enggak. Mahasiswa itu datang dengan otak kosong, tanda kutip ya, dan siap menerima curahan ilmu dari gurunya, dari dosennya. Ya habis waktunya gitu Pak. Habis waktunya dosen untuk berceramah. Menurut saya kalau seni apalagi, udahlah kalian udah seni silakan belajar sendiri bagaimana. Datang ke kelas, tunjukin kemampuan Anda setelah latihan. Nanti saya nilai gitu. Ke depan itu tren kita adalah perguruan tinggi itu adalah lebih banyak asesmennya daripada harus teachingnya gitu. Gitu. Jadi ini tugas-tugasnya diberikan dulu, nanti ditagih. Silakan aja Bapak Ibu mungkin tanya ke orang yang polos ini, ya kan dari luar lah misalnya gitu. Mereka kan mengumpulkan harus baca buku 10, 20 buku, kemudian jika bikin makalah, setelah masuk kelas kan presentasi. Model S2 S3 kita memang iya Pak, gitu gayanya ya. Tetapi budaya belajar S2 S3 mahasiswa kita itu adalah dia membawa otak kosong sehingga menuntut kita untuk bicara gitu. Jadi ditanya nggak bisa dia. Jadi kan susah kita ya. Ya kan ketika ditanya ini segala macam bagaimana analis Anda nggak bisa belum baca kan ya Pak. Ya repot kan. Nah ini yang jadi budaya kita kan memang harusnya diubah secara pembelajarannya berdasarkan tadi jadi private classroom. Jadi mereka wajib membawa dulu makalah atau karyanya kemudian masuk kelas baru presentasi namanya isi penulisnya seperti apa kan begitu ini. Oke, misalnya dulu taksi online ini kan produk dari eh, konsumtif ya. Awalnya telepon itu kan hanya lewat pangkalan, apa segala macam hanya dua belah pihak kan. Tetapi ada unsur baru dengan teknologinya. Diubah loh transformatifnya, tata kerjanya diubah gitu maksud saya. Yaitu antara si eh, kalau ini jelas ya, mungkin jangan jangan yang Gojek ya. Yang Gojek ini tuh Pak,
Jadi pembelinya ada aplikasi, penjual ada aplikasi, si transponder ada aplikasi. Nah gitu. Saya sebenarnya kalau Bapak Ibu kalau datang ke luar kota, jangan sekali-kali cari hotel mendadak, nggak boleh. Wajib hukumnya sebelum datang ke kota itu pesan hotel. Jangan seperti saya dulu pernah 2 tahun 3 tahun yang lalu bawa keluarga Pak ke Jogja. Saya tidak memperhatikan saran dari istri. Istri saya kan selalu wajib hukumnya untuk pesan dulu. Saya enggak lah, banyak hotel di Jogja. Saya nunggu Pak sampai sore, anak-anak tuh yang di mana. Nunggu, nunggu itu namanya waiting list gitu, karena nggak bisa. Harusnya ibu, bapak harus pesan dulu ke kami, gitu. Kan ada aplikasi kan. Jadi harus aplikasi, pastikan dulu ya, apalagi kalau keluar negeri ya bapak ibu. Hati-hati, nggak boleh. Harus yakin betul jam berapa, hari apa itu harus. Jadi itinerary itu jadwal jadwal keberangkatannya itu memang harus kalau sendirian backpacker ya harus sendiri bikin appointment pesawat dan lain-lain. Tapi kalau kita menggunakan travel agent kan gampang ya. Jadwal-jadwalnya diatur sama mereka, hotelnya dipesankan, makan di mana segala macam itu. Kalau enggak itu terlantar. Nah, masalah yang saya terangkan tadi, orang yang backpacker kemudian terlantar di hotel itu dipikirkan tuh mengisi aplikasi. Kalau gitu kita ciptakan transformatifnya itu adalah menghubungkan antara si pemesan, pembeli, pihak hotel dan transformatif aplikasinya apa. Berarti di situ Airbnb muncul dan lain-lain itu kan mempermudah ya. Airbnb itu adalah tidak semua orang stay di hotel dong. Ada homestay. Airbnb makanya dia menggunakan homestay konsepnya. Rumah dijadikan sebagai penginapan atau go green ya, apa namanya? Yang merah itu sama reservasi hotel, e-commerce, Shopee, Tokopedia, Amazon, dia sudah menggunakan. Tapi ini berbasis teknologi ya Bapak Ibu. Itu. Kalau tadi seni saya jelaskan transaksi. Nah sekarang kalau misalnya yang jadi tantangan kita, Pak Julia, dari 170 program studi dengan berbagai macam karakteristiknya, dengan berbagai macam bentuk keahliannya, ya, atau profesionalnya, itu bagaimana produk itu di apa namanya di memberikan inspirasi gimana. Ada 5.050 mata kuliah yang kita miliki itu dalam pembelajaran transformatif itu harus punya apa? Harus punya apa ya? Harus punya rancangan ya. Dosen itu harus punya imajinasinya setelah ini teh produknya apa. Kalau produknya itu belakangan sudah ada di LPS kita. Tapi dari produk ini apa hasil barunya tuh apa? Ini kan harus lahir dari simbiosis antara dosen dengan mahasiswanya. Kalau mahasiswa kita masih dalam konteks revolusinya, revolusi pembelajarannya 1.0, transfer kelihatannya agak berat, Pak. Agak berat kita mendorong mahasiswa untuk melakukan pembelajaran transformatif. Nah ini gimana caranya budaya? Ini masalah budaya belajar, Pak. Dan direktorat kita ini adalah diminta untuk itu. Kalau hanya sekedar kita memperkenalkan ini bentuknya Bapak Ibu tinggal contreng yang ini ya, yang contreng-contreng seperti ini langsung. Ya, kita kita sebagai direktorat sukses lah gitu. Karena sudah bisa bikin aplikasi kemudian mereka mencontreng. Tapi buktinya apa gitu. Seperti saya jelaskan ke Pak tadi ke Pak Agus. Buktinya di mana gitu dari mahasiswa itu kan kita susah. Ya kan? Buktinya ramenya kemana gitu. Evidence mana gitu. Ya kan? Jadi hanya kalau sekedar mencontreng ini ya gampang lah gitu. Tapi menurut saya pengen betul-betul pembelajaran transformatif itu menjadi sesuatu yang baru, Pak. Ada kostum-kostum lain itu ya secara konsumen oke ya gitu. Bisa itu sebagai sebuah hasil dari
dari transformatif seni. Dan itu lahir dari mana? Apakah dari ceramah? Nggak bisa gitu. Jadi memunculkan kreativitas kan. Kreativitas. Itu dari seni. Kalau saya dalam bayangan saya, dari mulai seni dan PTI, katakanlah gitu. Komputer juga bisa, ilmu komputer juga bisa kan, katakan. Tapi yang ilmu sosial gitu. Gitu. Ya ada sih produknya, seperti kalau di peta itu ada sisi informasi geografis, dulu petanya peta manual gitu. Sekarang sudah punya aplikasi. Itu hasil dari transformatif ya, dibagi oleh teknologi. Tapi kan harus punya persepsi yang lain terkait dengan itu. Nah, gitu ya. Terakhir mungkin saya akan cerita sebelum diskusi, nanti minta respon dari Pak Prof. Julia, kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk bisa memenuhinya 50% dari jumlah mata kuliah teh kudu transformatif teh. Benar-benar gimana caranya gitu. Ini langkahnya bukan langkah pembelajaran, namanya sosialisasinya bukan berdasarkan instruksi atau berdasarkan daun, nggak bisa lah. Kita harus pendekatannya budaya. Harus berdasarkan budaya, artinya berdasarkan culture-nya gimana gitu. Ya. Dan ceritanya saya sudah cerita dari kitabnya si tentang Toyah ya, saya pokoknya sih tentang. Jadi dia mengatakan ada seorang pengusaha lagi menjual buku ya, ensiklopedia ya, gitu, mungkin kalau sudah dengar ya kita tahu lah. Itu kemudian kan banyak tuh produksinya 2.000 lebih, 5.000 lebih, dan susah dijual katanya gitu. Akhirnya dia mengundang para seller yang ya yang sering kita jual itu asli asongken gitu terusnya. Hanya mampu mereka menjual satu hari itu hanya 1-2 buku. Wah, tidak sesuai dengan target nih. Padahal targetnya adalah satu hari harus terjual 50 buku, 50 eksemplar. Tidak bisa BEP gitu. Udah nanti kalau gitu pakai SPG aja. Yang pakai yang cantik-cantik, yang bisa bicara segala macam gitu ya. Gitu. Ternyata juga hanya mampu dia menjual satu hari itu paling banyak 10 kali. Nggak nyampe itu 50 itu. Ya, udah kalau itu dia pasar lah gitu ya. Udah berarti udah siap bangkrut gitu ya, karena kan namanya penerbitan udah dalam bentuk buku, kalau tidak bisa dijual ya udah penerbit itu bangkrut gitu ya. Karena investasinya sudah jadi buku gitu. Tapi ketika datang ada yang orangnya gagap ceritanya gitu. Boleh nggak saya menawarkan gitu dengan gagapnya seperti gagapnya Ajis gitu ya. Gitu. Apa boleh saya menjual gitu kan gitu. Ikut menjual. Nah, si direktur penerbitan itu tertawa terbaik-baik. Kamu ini gimana katanya. Ini yang saya jago seller juga, yang sering jual itu. Marketing juga hanya mampu 2-3 biji doang gitu. Masa bisa gagap lagi seperti itu. Yang itu juga yang pakai SPG itu juga sama gitu. Ini mampu 5 10, paling banyak 10, yang kadang hanya 5. Kamu ini gimana? Tapi sampai boleh nggak katanya gitu untuk saya mencoba. Aduh, maksa banget. Udah, boleh silahkan gitu ya. Ingin buktikan gitu. Nah, ternyata si si dia ya pendekatan transformatif ya, memanfaatkan dari apa yang sudah dia miliki, kemudian dia transformatifkan menjadi sebuah cara menjual buku tadi, aspek tadi. Tiba-tiba datang, Pak, ini saya sudah menjual udah 40. Hah? 40? Gimana caranya gitu? Hari berikutnya dia bisa langsung 50 gitu. Hari berikutnya dia bisa langsung 70 gitu. Gimana caranya gitu kan? Orang gagal nggak bisa ngomongnya jelas, tapi kok bisa gitu untuk menjual eksemplarnya. Hanya penasaran kan? Panggil
dikumpulin kan semua pemasar, ahli-ahli itu ya, salesman, dan kemudian ada SPG-nya gitu. Kenapa kok kamu bisa bikin apa namanya, menjual sampai 50 sampai 70? Coba terangkan. Gini Pak, kan, sambil gagap gitu. Jadi saya katanya menjual, Bapak katanya mau membeli buku ini atau saya terangkan katanya gitu. Saya baca satu-satu, kan Bapak butuh juga kan ini, buku ini kan butuh ya, iya gitu. Apakah saya harus membacakan di depan Bapak atau Bapak beli aja buku ini? Kan kebayang tuh sebagai pembelinya kalau dibacakan, mau dia gagap kan lama banget gitu kan. Ayo beli Pak katanya gitu. Jadi dengan potensi gagapnya itu dia transformatif menjadi sebuah potensi untuk bisa menjual seperti itu. Ini ilustrasi aja Pak bagaimana memanfaatkan potensi untuk jadikan sebagai sebuah potensi keberhasilan. Nah, informasi aja Pak, saya udah itu gambaran umumnya. Model-model yang bentuk aplikatifnya, aplikatif pembelajaran transformatif, kita sudah punya ilmu pendidikan, punya matematik, punya drone dan robotik Pak. Nah, tapi hari ini kan harusnya mungkin ya bagaimana bentuk aslinya ya. Cuma ini adalah pemahaman saya terkait dengan pembelajaran transformatif untuk bisa ditanyakan kepada dosen gitu. Berapa ini tugas kita sebagai direktorat yang memang kalau ingin betul-betul menjadi direktorat yang substantif ya, bukan hanya formalitas untuk bisa mendata 50% dari jumlah mata kuliah yang menggunakan transformatif. Silakan Pak Zul, Pak Wawan, atau Pak Nino, atau yang lain untuk diskusi, terutama fokus pada bagaimana strateginya ya untuk kita kan orang gagap nih, tapi gagap kita itu untuk bisa menyampaikan materinya kepada dosen apalagi senior dan sebagainya, pasti kan banyak cerita kan. Tapi bagaimana kegagapan kita itu bisa melahirkan indikator kinerja yang memuaskan. Iya, ya saya buka diskusi ya, Pak Dir dan Iya, iya, Bapak Ibu. Eh, ini tantangannya memang cukup berat ya, berat karena ini dengan kemunculan istilah pembelajaran transformatif inilah masalahnya kan perlu semua dosen itu pasti masing-masing saat ini itu sudah menginterpretasi juga gitu ya, yang betul. disebut pembelajaran transformatif seperti apa. Nah, untungnya kan eh, kementerian sudah mengeluarkan secara pedoman umumnya ya, Iya, pedoman umum. Nah, tinggal ketika masuk ke wilayah kita ke UPI, saya kira ada beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai sebuah strategi supaya pembelajaran transformatif itu masuk menjadi bagian yang terintegrasi ya dalam proses pembelajaran di UPI. Nah, kalau saya kira prosedurnya yang pertama itu memang semuanya harus memiliki pemahaman yang sama dulu lah. Setidaknya ada kesamaan pemahaman. Seperti misalnya yang barusan disampaikan oleh Pak Direktur tentang prinsip dasarnya gitu ya, prinsip dasar yang Pak Direktur sebut dimensi itu. Nah, kemunculannya transformatif munculnya itu dulu gitu kan ya. Nah, pemahaman itu yang perlu pertama disosialisasikan kepada semua dosen. Nah, kemudian tahap berikutnya, saya menduga dari dimensi yang dimunculkan tadi itu juga akan memunculkan pertanyaan lanjutan. Ini bagaimana cara mengawinkannya dengan model-model yang sudah ada. Karena mungkin masing-masing itu bisa menginterpretasi juga dimensi tadi kelihatannya kan seperti sebuah sintak ya, sintak umum gitu. iya, Seperti langkah-langkah juga gitu. Nah, ketika
apa namanya, dimensi itu ada kesan seperti langkah-langkah pembelajaran. Nah, berarti kan kita harus punya semacam simulasi. Nah, ketika dimensinya begini, kemudian misalnya tadi kita menggunakan experiential learning, nah, kita harus memberikan contoh simulasi itu, Pak Dir, saya kira. Nah, Hmm. ini prinsip-prinsip dimensinya begini. Nah, maka nanti ini akan muncul berarti di bagian mana nih kalau experiential learning itu, gitu. Ya, jadi biasanya eh, ada semacam perlu perlu kejelasan tentang contoh realnya gitu ya biasanya. Tapi secara konsep saja gitu nanti dibuat tahap. Berarti kan sintak yang sebenarnya ada di model pembelajarannya. Nah, Ya. dimensi yang tadi itu nanti munculnya di mana ini kalau dilihat secara gambaran umum ketika diintegrasikan. Nah, itu tahap yang kedua ya. Ya, jadi setelah memahamkan, kemudian yang kedua itu tahap memberikan contoh realnya supaya tidak abstrak dan banyak pertanyaan pasti di situ. Nah, baru nanti tahap yang ketiga, ini yang tahap yang paling menentukan capaian bagi direktorat kita. Kalau sudah dipahami semuanya, maka kita tetapkan batasan gitu kan, bahwa di UPI saat ini kita akan menggunakan dulu apa namanya transformatifnya dibatasi misalnya tadi yang 5 dulu gitu ya. Nah, yang 5 itu masuk itu wajib masuk ke spot Padir ya. Nah, jadi misalnya nanti silakan pilih di sini mau yang mana. Kalaupun misalnya ada mungkin istilah lainnya nanti perlu diganti, Pak Dir. Ya kita berinovasi juga. Apakah eh, ditentukan apakah memang itu konvensional banget gitu ya atau apa istilahnya supaya tidak terlalu liar. Saya kira lainnya teh semua bidang saya kira pada akhirnya akan punya pola gitu ya. Lainnya itu apa maksudnya gitu kan? Apakah memang yang konvensional atau apa maksudnya? Nah, itu juga nanti dibatasi kalau betul-betul ya itu kan prinsip prinsip pemaksaan itu ya di spotnya tidak perlu disediakan lainnya kan begitu pasti semua masuk ke area ini. Nah, tugasnya nanti berarti Pak Dir dari setiap model yang kita input tadi yang 5 misalnya. Nah, itu berimbas nggak nih pada perubahan-perubahan RPS-nya gitu ya, apalagi penilaian dan lain-lainnya. Begitu tuh apa atau apakah setiap model akan memunculkan evaluasi yang berbeda? Atau setiap model itu evaluasinya pasti sama, misalnya kayak yang kemarin ngisi isiannya sama. Nah, itu kajian lanjutannya saya kira sampai ke sana supaya tuntas nanti ketika memilih sudah satu paket gitu isiannya semuanya gitu. Itu gambaran yang eh, saya kira akan saya rasakan sendiri gitu ya sebagai yang sekarang mulai juga harus memikirkan pembelajaran di perkuliahan saya juga harus transformatif. Nah, sekiranya itu juga yang harus saya lakukan. Karena saya berpikirnya begitu gitu ya. Nah, itu barangkali sebagai pemantik diskusinya Pak Dir ya. Enggak?